Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas, rajin belajar pangkal pandai, semangat terus, jangan malas. Halo anak-anak, hari ini kita kembali lagi dalam program Beta Marsiajar bersama saya, Pak Edi Tanjung dari SD Swasta Mutiara, Bali. Nah, anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa terlebih dahulu untuk berdoa supaya pembelajaran kita hari ini boleh bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar dari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia, pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi teks eksplanasi dan ciri-cirinya. Yang kedua, kita akan menggali isi teks eksplanasi yang didengar dan dibaca. Dan yang ketiga adalah mengetahui hak dan bertanggung jawab terhadap hak yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, benda apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah bola lampu pijar. Apakah anak-anak ada yang tahu siapakah tokoh yang pertama sekali menemukan bola lampu pijar? Siapa ya? Anak-anak pasti penasaran kan? Nah, sekarang kita akan cari tahu siapakah tokoh yang pertama sekali menemukan bola lampu pijar dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana sebuah kejadian alam, kejadian sosial, ataupun kejadian dalam ilmu pengetahuan dan budaya boleh terjadi. Nah, kejadian ini selalu memiliki hubungan sebab akibat dan juga proses. Anak-anak, teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan yang ketiga interpretasi. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu bagian daripada teks eksplanasi yang 3 tadi berikut ini. Yang pertama adalah pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa diangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Nah, yang kedua adalah urutan sebab akibat. Setelah kita mengetahui secara umum fenomena yang dibahas, pada urutan sebab akibat ini kita akan menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, selain urutan sebab akibat, bagian ini juga sering disebut dengan deretan penjelas. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi sering juga disebut sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana ya cara kita untuk menentukan bahwa sebuah teks itu termasuk teks eksplanasi? Untuk itu, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri teks eksplanasi berikut ini. Yang pertama, teks eksplanasi selalu memuat informasi yang berupa fakta atau kejadian yang sebenarnya. Yang kedua, hal yang dibahas dalam teks eksplanasi selalu bersifat keilmuan atau selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah teks eksplanasi selalu bersifat informatif atau menginformasikan sesuatu kejadian dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas dalam teks tersebut. Yang keempat adalah teks eksplanasi selalu menggunakan
menggunakan kata penanda urutan. Dan yang terakhir adalah teks eksplanasi selalu memfokuskan pada hal yang umum, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu contoh teks eksplanasi berikut ini. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Dari paragraf pertama, kita bisa menentukan topik masalah. Nah, topik masalah dalam paragraf tersebut adalah teks tersebut membahas tentang sejarah ditemukannya bola lampu pijar oleh ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison. Nah, sekarang kita lanjutkan pada paragraf kedua. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1947. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Setelah itu, Edison diajari oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Dan di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya berjudul Weekly Herald, laris terjual. Pada paragraf kedua ini, kita akan menentukan deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison adalah seorang ilmuwan penemu bola lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Selanjutnya, paragraf ketiga. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia juga menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Dari paragraf ketiga tadi, kita akan menentukan deret penjelas selanjutnya. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia juga menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Dan ini adalah paragraf yang terakhir. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, anak-anak, setelah tadi kita menentukan topik masalah dan deret penjelas di paragraf 1, 2, dan 3, sekarang kita akan menentukan kesimpulan dan pesan apa yang dapat kita pelajari dari teks eksplanasi tersebut. Nah, apa yang kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison memiliki sikap rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan pantang menyerah. Nah, anak-anak, itulah dia tadi bagaimana caranya kita menentukan topik masalah, deret penjelas atau hubungan sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan dalam sebuah teks eksplanasi yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu
pijar. Nah, setelah Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar, apa ya manfaatnya yang dapat kita peroleh dari penemuan tersebut? Tentu saja kita dapat memperoleh manfaat yang sangat banyak. Tentunya kita memperoleh banyak sekali manfaat. Contohnya untuk penerangan. Dapat menerangi rumah, menerangi jalan raya, dan menerangi tempat-tempat lainnya. Selain itu, kita juga dapat melakukan berbagai aktivitas ataupun kegiatan pada malam hari, seperti menonton televisi, belajar, dan kegiatan lainnya. Semua orang berhak untuk memperoleh dan menikmati manfaat dari penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison tersebut. Selain kita memperoleh hak, kita juga bertanggung jawab untuk menggunakan penemuan tersebut dengan sebaik-baiknya, seperti yang dilakukan oleh Siti berikut ini. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan gambar Siti berikut ini. Kalau kita lihat, kira-kira Siti lagi ngapain ya? Ya, Siti sedang belajar. Siti bisa belajar pada malam hari karena menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah Siti, sehingga bisa dia gunakan untuk belajar pada malam hari. Masuk apa? Selain menggunakan bola lampu belajar, Siti juga bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat bola lampu belajarnya tadi. Nah, bagaimana ya caranya Siti untuk menjaga dan merawat lampu belajarnya? Caranya adalah setiap dia selesai belajar, dia selalu mematikan lampu belajar tersebut. Selain itu, apabila lampu belajarnya kotor, Siti selalu rajin untuk membersihkannya, sehingga lampu belajar Siti tetap bisa digunakan sampai saat ini. Dan setiap Siti menggunakan lampu belajarnya, dia selalu nyaman untuk belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh saat belajar. Karena apa? Karena lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena dia sering tidak mematikannya setelah selesai belajar. Terlihat juga di lampunya itu banyak sekali kotoran. Berarti lampunya tidak pernah dibersihkan. Nah, anak-anak, dari cerita Siti tadi, kita bisa memahami bahwasanya hak dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Seperti Siti tadi, bagaimana dia menjaga dan merawat lampu belajarnya setiap selesai digunakan, sehingga lampu tersebut bisa tahan lama dan bisa digunakan kembali untuk jangka waktu yang lama. Selain lampu belajar, masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang harus kita jaga dan kita rawat. Contohnya apa ya? Yuk kita lihat tabel berikut ini. Yang pertama adalah tas. Bagaimana cara kita menggunakan tas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tentunya tas itu kita pakai saat kita berangkat ke sekolah. Bagaimana ya cara kita merawat tas tersebut? Nah, caranya adalah dengan membersihkan dan menyimpan tas tersebut pada tempatnya. Dengan merawat dan menjaga tas kita tersebut, apa kira-kira manfaat yang bisa kita peroleh? Manfaatnya adalah dapat kita gunakan untuk waktu yang lama. Yang kedua adalah buku. Bagaimana ya cara kita menggunakan buku? Tentunya buku itu sangat penting bagi kita, apalagi kita adalah seorang pelajar. Buku kita gunakan di saat belajar. Nah, bagaimana cara kita untuk merawat buku kita tersebut? Nah, caranya adalah dengan diberikan sampul dan
tidak dicoret-coret supaya buku tersebut tidak kotor. Nah, apa manfaat yang kita peroleh apabila kita merawat buku tersebut? Tentunya buku tersebut akan dapat kita gunakan lagi untuk waktu yang lama. Contoh yang ketiga adalah pulpen. Nah, bagaimana ya kita menggunakan pulpen? Pulpen kita gunakan untuk menulis dan juga belajar. Bagaimana cara kita merawat supaya pulpen ini tidak mudah rusak? Tentunya setelah kita menulis atau setelah pulpen itu selesai kita gunakan, kita harus menyimpannya kembali ke dalam kotak pulpen supaya pulpen tersebut tidak hilang. Nah, manfaatnya apa ya? Manfaatnya pulpen yang kita simpan tadi akan bisa kita gunakan untuk waktu yang cukup lama. Nah, anak-anak, masih banyak lagi benda-benda yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi ingat ya, bukan cuma menggunakan saja, kita juga harus bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat benda tersebut sehingga dia bisa kita gunakan untuk waktu yang cukup lama. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita berlatih untuk menemukan unsur-unsur dalam sebuah teks eksplanasi berikut ini. Seperti yang sudah kita bahas tadi, teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu topik masalah. Yang kedua itu adalah tentang hubungan sebab akibat. Sedangkan yang ketiga adalah interpretasi ataupun kesimpulan. Sekarang ayo kita lihat paragraf pertama pada teks eksplanasi Roda Mengubah Wajah Dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Kalau kita perhatikan pada paragraf pertama, tentu di sini tersedia topik masalah yang harus kita temukan. Apa ya kira-kira topik masalah pada paragraf pertama? Nah, ternyata topik masalah pada paragraf pertama adalah penemuan roda dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Itu adalah topik masalah dalam paragraf pertama. Sekarang kita akan melanjutkan paragraf kedua. Pada paragraf kedua ini, kita akan mencari hubungan sebab akibat dalam bentuk deretan penjelas. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan. Kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Nah, kalau kita perhatikan pada paragraf kedua, deretan penjelas yang boleh kita temukan pada paragraf ini adalah sejarah bagaimana perkembangan roda dibuat. Itu adalah deretan penjelas pada paragraf kedua. Kemudian kita masuk pada paragraf ketiga. Di paragraf ketiga, kita juga tetap mencari deretan penjelas kedua. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan.
Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Nah, pada paragraf ketiga ini, kita bisa menemukan deretan penjelas, yaitu penemuan ban pertama oleh Charles Goodyear dan Thomson Dunlop. Itu merupakan deretan penjelas pada paragraf ketiga. Karena pada paragraf ketiga ini, kalau kita perhatikan, isinya keseluruhan adalah menjelaskan tentang bagaimana tokoh Charles Goodyear dan Thomson Dunlop bisa menemukan ban pertama yang terbuat dari karet. Sekarang kita akan masuk pada paragraf keempat atau paragraf terakhir. Pada paragraf keempat, kita akan mencari sebuah interpretasi ataupun kesimpulan dari teks tersebut. Berkat penemuan roda menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Nah, kalau kita perhatikan di paragraf 4 ini, yaitu kita akan menemukan interpretasi atau kesimpulan dari keseluruhan teks. Nah, kira-kira apa ya kesimpulan yang bisa kita peroleh dari paragraf ini? Nah, dari paragraf ini bisa kita mengambil interpretasi atau kesimpulan, yaitu pengaruh penemuan roda terhadap perkembangan ekonomi dunia. Nah, itulah anak-anak bagaimana cara untuk menentukan struktur atau bagian daripada teks eksplanasi yang berjudul Roda Mengubah Wajah Dunia. Nah, anak-anak, apa ya yang sudah kita pelajari untuk hari ini? Kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan tentang proses, mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Yang kedua, kita sudah menggali isi teks eksplanasi yang didengar dan dibaca, yaitu Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Dan yang ketiga adalah kita sudah mengetahui hak dan bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap hak yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih
orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virusnya melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias cat TPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi.